Gimana jadinya kalau sebuah film horor punya ide cerita yang benar-benar di luar nalar, bukan cuma bikin tegang, tapi juga bikin penonton berkali-kali bertanya, kok bisa kepikiran bikin cerita seperti ini? Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang, utang lunas, yang jomblo disegerakan dengan pasangannya, yang sudah berpasangan semoga dilanggengkan hubungannya, diberi rezeki nomplok serta kuota berlebih untuk nonton alur cerita film berjudul Tit tahun 2007. Film ini memadukan horor, komedi gelap, satir dengan cara yang unik, menghasilkan pengalaman menonton yang aneh, mengejutkan dan sekaligus sulit untuk dilupakan. Kalau penasaran kenapa film ini begitu sering dibicarakan hingga sekarang, yuk ikutin alur ceritanya. Tapi bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan sebentar saja jemarinya untuk menekan tombol subrek dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info alur cerita film terbaru dari Calawak. Film ini diawali dengan pemandangan sebuah keluarga kecil yang sedang santai di pekarangan rumah. Kita diperkenalkan dengan Bill sebagai kepala keluarga dan istrinya yang bernama Kim. Lalu ada dua bocil yang sedang main air, ada Brad si anak angkat dan ada Dawn si anak kandung. Kedua bocil ini tampak bersih tegang dan tidak akur. Brad bahkan menganggap Dawn ini bukan sebagai adiknya. Perkataan ini sontak saja membuat Bill marah, namun Kim menyadarkan Bill agar jangan terlalu keras dengan anak-anak. Kedua bocil yang sedang main air ini kemudian iseng, di mana Brad meminta Dawn untuk menunjukkan kue apemnya, sementara Brad sudah memperlihatkan kue lontongnya. Lalu saat Brad yang cunihin ini memegang kue apem milik Dawn, tiba-tiba What's wrong? Bill, what is it? salah satu ujung jari Brad mengalami luka yang cukup parah untuk seukuran bocil, sementara Dawn hanya molhok saja, belum mengerti ada apa di dalam kue apemnya yang membuat jarinya Brad terluka. Beberapa tahun berlalu, Dawn tumbuh menjadi seorang remaja yang cantik, pintar dan menjadi influencer, di mana saat itu dia bersama komunitas yang dibangunnya sedang memberi arahan tentang arti dari sebuah kesucian, di mana mereka menjaga komitmen untuk tidak berkikuk ria sebelum pernikahan. Komunitas yang dinamai dengan O Promise ini menandai diri mereka dengan sebuah cincin yang menandakan bahwa mereka masih suci, belum tersentuh pasangan alias masih perawan dan masih bujang. That's to remind you to keep your gift wrapped. The way it wraps around your finger. Get it? Lalu setelah acara selesai, Dawn yang bersama kedua temannya lantas didatangi oleh seorang pria tegap yang bernama Toby dan merupakan siswa baru di sekolahnya. Disinilah cinta pada pandangan pertama tumbuh antara Dawn dan Toby ini, hingga dengan ketertarikan masing-masing, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk saling mengenal. Especially the way you said it. Sepulangnya ke rumah, Dawn langsung bermanja-manja dengan ibunya yang saat ini sedang dalam proses penyembuhan kankernya, dan Bill yang sekarang sudah beruban begitu perhatian dengan memberikan Kim obat. Namun tak berselang lama, suara musik kencang terdengar dari kamar Brad. Dan inilah tampang Brad saat ini, di mana dia tetap cunihin alias bengal yang suka ngerjain adiknya. Sehari-harinya Brad hanya bisa membuat kebisingan yang mengharuskan Dawn menutup telinganya. Di sekolahnya, Dawn ini termasuk gadis yang terkenal karena cantik dan kepintarannya, hingga membuat salah satu siswa yang bernama Ryan menaksirnya. Tapi Dawn sekarang sudah mempunyai tambatan hatinya yang setiap hari bertemu di sekolah. Saat pelajaran biologi, Pak Guru menjelaskan tentang alat reproduksi pria yang akan membuahi sel telur hingga menghasilkan keturunan. Tergambar jelas di buku pelajaran yang mereka pegang, namun berbeda dengan gambar kue apem yang pihak sekolah tutupi dengan stiker. Hal ini membuat sebagian siswa penasaran kenapa gambar bagian penting wanita itu sampai ditutupi. Dawn yang punya persepsi sendiri, ia pun ditertawakan rekan-rekannya. Namun Toby membelanya karena apa yang diutarakan oleh Dawn benar adanya, dan hal ini membuat mereka semakin mantap untuk menjalin hubungan. Dengan ditemani kedua temannya yang bernama Gwen dan Phil, mereka pun nonton bioskop yang ketika filmnya beraroma 17+, mereka akhirnya nonton film kartun saja.
Di rumah, Brad dengan bebasnya membawa masuk pacarnya ke kamarnya. Lantas si pacar menanyakan luka di jari Brad yang membekas sampai sekarang. Namun Brad berusaha untuk merahasiakannya. Scene kembali ke 4 sekawan. Kali ini mereka akan mengunjungi suatu tempat yang jarang dikunjungi sama orang, tapi sering kali dikunjungi sama pasangan yang ingin mencari sensasi lain, yaitu berkikuk ria di bawah air terjun. People go there to, you know. Mereka pun ngobrol hal-hal yang sensitif di mana Toby bercerita bahwa dia masih bujangan dan Dawn pun mengaku bahwasannya dia belum kepikiran untuk melakukan hal-hal di luar pernikahan yang lazimnya dilakukan oleh teman-temannya. Di malam harinya, Dawn yang sedang berahi pun membayangkan jika seandainya menikah dengan Toby dan mereka saling berkikuk ria, menuntaskan hal tabu yang selama ini ia jaga dengan komunitasnya. Namun di satu sisi, Dawn merasa bahwa dirinya tidak normal dan menganggap teman-teman di komunitasnya telah berbohong dengan mengaku masih suci, karena melihat realitas kehidupan anak muda saat itu, tidak pacaran pun kikuk dianggap hal yang biasa. Purity. Di suatu sore, Dawn membaca sebuah buku tentang mitologi zaman dulu yang membahas tentang Paginul Dentata alias kue apem bergigi, di mana ini merupakan cerita mitos yang menggambarkan sebagai organ perempuan yang memiliki gigi, yang bukan kondisi medis nyata, melainkan simbol dan budaya yang muncul dalam berbagai cerita rakyat dan legenda di berbagai belahan dunia. Hingga Dawn lantas curhat ke kakaknya tentang ketakutannya selama ini mengenai hubungan intim dengan pria. Bukannya malah ngasih solusi, si Brad ini malah menjawab ketus dan menghina Dawn beserta kedua orang tuanya. Dawn yang galau lantas pergi sendirian ke lokasi air terjun. Ia lantas menelpon Toby untuk menyusulnya. Mereka pun langsung bergegas pergi ke air terjun. Sejenak sebelum berenang, mereka saling bertatapan sebagai perawan dan bujang yang hanya memakai pakaian dalam saja. Tak lama berselang, mereka pun berenang di air yang sejuk itu. Singkat cerita, Dawn yang kedinginan lantas pergi ke arah air terjun, di mana di belakangnya terdapat sebuah gua yang sudah lengkap tersedia kasur dan selimut, yang tentu saja tempat ini biasa dipakai berkikuk ria pasangan yang berkunjung ke sana. Ketika Dawn sedang selimutan, Toby pun hendak menyusulnya, namun Dawn mencegahnya karena kepikiran akan terjadi sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang suci yang selama ini ia jaga. Namun Toby akhirnya memaksa naik ke gua dengan alasan kedinginan. Setelah berduaan sudah ketebak, Toby melancarkan serangan yang membuat Dawn kewalahan, sempat memberontak, namun Dawn tidak bisa membendung perjuangan Toby yang begitu dahsyatnya. Tebak apa yang terjadi? Sesuatu yang ditakutkan pun terjadi, yang selama ini menjadi beban pikiran Dawn. Selain melanggar janji sucinya, Toby pun harus kehilangan lontongnya karena Dawn mempunyai kue apem yang bergigi. Dawn terdiam lemas saat melihat Toby yang panik dan seolah tidak percaya dengan kejadian barusan. Ia hanya bisa melihat kue lontongnya Toby yang tergeletak berlumuran getih. Sementara Toby, ia langsung pergi dari tempat itu. Sepulang dari tempat itu, Dawn yang terguncang jiwanya lantas bergegas membersihkan diri. Ia pun hanya bisa ngahulang meratapi kejadian bersama Toby yang harus rela kehilangan senjata utamanya. Bahkan ketika Phil dan Gwen mengajak jalan, Dawn pun hanya terdiam membisu. Dia tidak bisa bercerita ke mereka, walaupun Gwen menanyakan keberadaan Toby sekarang, namun Dawn hanya bisa menjawab bahwa selama ini hubungan mereka sudah putus. Dan ketika harus memberikan motivasi tentang kesucian di depan komunitasnya, Dawn pun merasa berdosa karena dia sendiri telah melanggarnya. Dan ketika hendak pulang,
Rian yang tiba-tiba menghampirinya kemudian menawarkan untuk mengantarkan Daun pulang. Hey, listen. Setelah sampai di rumahnya, Rian menawarkan untuk kencan di keesokan harinya, mengingat Rian tahu Daun sudah tidak lagi dekat dengan Toby. That's funny. Di keesokan harinya, ketika Rian hendak menjemput Daun, naas karena dia harus bertemu dengan Brad yang langsung saja memberikan bogem mentah hingga kencan hari itu gagal total. Kembali ke Daun yang masih terguncang jiwanya, terlihat ia berdiri di bibir jurang dan melepas cincin komitmen bersama komunitasnya itu. Merasa dia telah melanggar janji sucinya, ia lantas membuang cincin tersebut. Sesampainya di rumah, Daun yang penasaran lantas membuka buku yang ditempel stiker yang membahas tentang organ intim wanita yang dipelajari di sekolahnya. Ia pun terlihat memperhatikan betul gambar kue apem yang ada di lembaran itu. Penasaran dengan apemnya, ia lantas mencari-cari berita yang cocok dengan keadaannya saat itu. Terbukalah beberapa situs yang menerangkan tentang kue apem bergigi, walaupun hanya mitos belaka. Tapi Daun merasa ini adalah nyata dan dia mempunyai kue apem dengan jenis tersebut. The hero must do that and break her power. Ia pun bergegas pergi ke dokter spesialis untuk memeriksakan kue apemnya. Daun penasaran dan ingin mencari tahu secara medis tentang kondisi kue apemnya saat ini. Setelah melakukan pemeriksaan fisik luar, si dokter menerangkan bahwa kondisi apemnya Daun sangat sehat dan tidak menunjukkan gejala penyakit atau apalah itu. Dan ketika si dokter memeriksa bagian dalamnya dengan memasukkan 4 jarinya, tebak apa yang terjadi? Just lie back and relax through the pain. You're tight. Relax. Situasi pun digegerkan dengan penemuan mayat di lokasi air terjun. Daun yang hanya melihat dari kejauhan sangat yakin bahwa penemuan mayat itu adalah jasad Toby yang tidak selamat sampai daratan di saat bersamanya karena kehabisan banyak getih. Sepulangnya ke rumah, Daun pun panik saat melihat ibunya bersimbah getih. Hal itu disebabkan karena perbuatan si borokokok Brad yang merasa terganggu dengan ibunya karena terlalu rewel mengusik kehidupannya. Daun bersama sang ayah lantas membawanya ke rumah sakit. Dirasa Daun kurang istirahat, si ayah lantas menyuruhnya pulang. Dan bukannya pulang ke rumah, Daun yang linglung malah pergi ke rumah Rian. Rian yang selama ini naksir merasa kedapatan kue apem dari langit, langsung mengkondisikan Daun sedemikian rupa. Saat berada di bathtub, Daun yang lagi mandi lantas diberi sebuah pil oleh Rian yang katanya merupakan obat penenang. Padahal pil tersebut merupakan pembangkit birahi yang membuat si pelaku linglung dan sanghe. Rian pun menghiasi kamarnya dengan lilin-lilin hias agar suasananya menjadi romantis. Sambil membuka botol ciu, ia menunggu kedatangan Daun yang lagi mandi. Dan setelah selesai mandi, Daun merasa pusing dan ingin rebahan saja. Dengan senang hati, Rian mempersilahkan Daun untuk berbaring di tempat tidurnya sambil menawarkan ciu. Rian berujar bahwa malam itu Daun harus melupakan semua kepusingan dan menikmati apa saja yang ada di kamar itu. Prettiest girl I know. Sambil merayu, Rian berkata bahwa Daun merupakan wanita paling cantik dan pintar di dunia ini. Dan hal itu membuat Daun tersenyum. Dan karena efek obat yang boleh terasa, Daun pun langsung ngagoler saja. Sementara Rian bersiap-siap untuk melakukan serangan. Dan setelah mereka berjibaku, Daun pun merasa heran jika Rian masih hidup. Rian yang tidak tahu apa-apa pun merasa bahagia karena sudah kikuk dengan cewek idamannya itu. Merasa bahwa kue apem itu tidak berulah saat Daun merasa rileks dan santai. Beberapa menit kemudian,
Mereka pun melanjutkan adegannya untuk yang kedua kalinya, dan di pertengahan jalan, Ryan yang hendak pamer ke teman-temannya lantas menelpon seseorang yang bertaruh atas kencan mereka. Ryan merasa bangga dan menang karena terbukti dia bisa mendapatkan daun. Namun berbeda dengan daun yang tidak suka dengan hubungan mereka dipamer-pamerkan dengan temannya yang lain, hingga di tengah kekesalannya yang terjadi kemudian. Ya, Ryan pun harus menanggung hidup tanpa burung kesayangannya yang harus terpisah dari bodogolnya. Beberapa hari berlalu, si ayah yang kesal dengan kelakuan anak angkatnya itu lantas mengajak bicara dengan Brad yang saat itu sedang molor bersama pacarnya. Si ayah yang kadung jengkel karena perbuatan Brad sudah di luar batas lantas menyuruh anaknya itu untuk pergi dari rumahnya. Tentu saja Brad tidak terima. Ia malah mengajak Bill untuk berkelahi dan siapa yang kalah harus beranjak pergi dari rumah itu. Tentu saja Bill yang sudah peo tak kuasa melawan Brad yang masih perkasa dan dibantu dengan anjing kesayangannya. Bill yang tidak berdaya pun akhirnya menyerah dan menyuruh Brad untuk melepaskan anjingnya yang menggigit lehernya. Sementara di rumah sakit, Dawn meratapi ibunya yang sedang sekarat. Akibat luka gigitan itu, Bill yang ditemani si pacar dari Brad ini lantas pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan lukanya sekaligus menjenguk si ibu. Dawn yang mengetahui si ayah terluka seperti itu hanya bisa ngabatin kok bisa si borokokok Brad setega itu sama orang tuanya. Apalagi ketika si pacar Brad bercerita tentang kelakuan Brad sama ibunya sendiri hingga membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Bingung harus ngapain dan bagaimana cara mengatasi si kakak yang orowodol itu, Dawn pun berencana untuk melakukan sesuatu. Dia pun berdandan mempercantik diri agar terlihat menarik dan kemudian mendatangi Brad di kamarnya dan duduk di samping Brad. Merasa ada yang aneh dengan kelakuan adik tirinya itu, Brad hanya bisa terdiam saat Dawn mulai menggerayanginya. Dan saat itu pula Brad berpikir bahwa Dawn sedang kesepian dan butuh dengan hal yang selama ini dianggap tabu. Tanpa berpikir macam-macam, Brad pun melayani kemauan adik tirinya itu hingga di tengah kemarahan atas perbuatan Brad selama ini ke orang tuanya, apem dari Dawn ini mulai beraksi sehingga Brad pun hanya bisa menangis meratapi lontongnya yang terjatuh dari roknya Dawn, dan seketika itu pula si gogok pun langsung melahapnya. Di sore itu, Dawn yang terlihat sedang bersepeda untuk menghilangkan rasa stresnya selama ini kemudian mendapati ban sepedanya bocor. Hingga tak lama berselang, sebuah mobil datang dan memberi tumpangan pada Dawn. Sampai di suatu pemberhentian, Dawn yang hendak keluar mobil seketika itu pintunya terkunci dan si Uyut yang mengendari mobil tersebut terlihat alay dan norak. Seolah ingin terpuaskan, si Uyut tetap mengunci mobilnya tersebut dan sesaat kemudian Dawn pun terlintas untuk mengakhiri semuanya. Sebuah kesalahan kecil bisa membawa penyesalan, tetapi memanfaatkan dan menyakiti orang lain dapat berakhir jauh mengerikan. Film ini bukan hanya film horor yang penuh kejutan, melainkan juga kisah tentang batas, harga diri, dan konsekuensi dari setiap tindakan. Pada akhirnya, siapapun yang menganggap orang lain sebagai mangsa justru akan menjadi korban dari keserakahannya sendiri. Demikianlah alur cerita film Tit produksi tahun 2007 ini. Semoga menghibur, sehat selalu buat teman-teman semuanya. Saya doakan banyak rezekinya agar bisa membahagiakan orang-orang di sekitar. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.